Assalamualaikum. Cuma gara-gara lo beseran terus singgah ke rest area, lalu mendadak jadi mimpi buruk terburuk dalam hidup kau. Ya, filmnya dengan plot demikian, dan penonton pun juga merasakan mimpi buruk. Nonton film yang memang horor dan terkutuk. Dan kalau lo akhirnya nonton sambil batuk atau malah jadinya ngantuk, ya mungkin itu alam bawah sadar kau yang ngasih tahu kalau kayaknya emang kau itu udah terlalu suntuk nontonin film kualitas bapuk. Jujur, bikin kesel pakai banget. Film Rest Area sebenarnya punya premis yang udah lumayan gokil. Bayangin, 5 anak orang kaya lagi road trip, mampir ke rest area, terus malah dihantui. Dari idenya aja udah cukup bikin orang mikir 2 kali kalau mau ke toilet umum tengah malam. Tapi begitu filmnya jalan, waduh, ambiar total. Ceritanya kayak orang bingung, mau jadi horor supernatural kah? Mau jadi slasher kah? Atau sok-sokan kritik sosial kau? Semua tuh dicampur tapi nggak ada yang beres. Yang bikin makin nyesek lagi, film ini sok-sokin nambahin isu besar kayak mafia tanah, status sosial apa kek. Padahal eksekusinya nol gede. Bukan aja jadi relevan sama jalan cerita yang sedang dibangun sejak awal, malah kayak ya kok tempelin aja gitu biar bikin makin pusing. Alurnya juga muter-muter. Penonton tuh capek loh nungguin sesuatu yang nggak pernah datang. Endingnya garing abis, kosong, pakai banget. Sampai-sampai keluar bioskop, aku coba bisa bengong sambil mikir, aku tadi barusan nonton apa sih? Ini plot twist yang harusnya jadi titik balik loh, malah bikin otak kram. Bukan karena mind blowing, tapi emang sekonyol-konyol itu. Kalau ada satu hal yang bikin film Rest Area makin bikin ngejengkelin adalah cara film ini ngancurin potensi aktor-aktornya. Kok bayangin, ada nama kayak Lutecia, Chico Kurniawan. Ya, kita sebut 2 orang itu aja lah. Yang selama ini udah sangat konsisten ngasih penampilan berkualitas di film-film yang mereka perankan. Mereka jelas-jelas punya kapasitas buat bikin penonton baper, takut, atau minimal peduli aja lah sama karakter mereka. Tapi di film ini, ngasih mereka karakter yang ditulis kayak boneka. Nggak ada arahnya, nggak ada motivasinya. Yang penting ya udah. Gitu aja. Cuma diputerin-puterin sama naskah yang bahkan nggak tahu mau jadi apa. Hasilnya, mereka tuh udah kerja keras loh tahunan sebagai aktor dengan kualitas acting yang bagus. Dan gara-gara film ini, asli kerja keras mereka kebuang percuma. Ini bukan salah aktornya loh. Mereka udah mainin sepenuh hati. Kelihatan banget mereka berusaha keras ngasih rasa ke setiap adegannya. Lutecia aja misalnya, dia tuh ngasih intensitas loh. Chico Kurniawan bisa aja bikin karakter survivor yang rapuh tapi relate. Tapi kalau skripnya bikin mereka harus ngelakuin keputusan bego terus-terusan, ya gimana caranya penonton bisa nyambung? Bahkan chemistry natural mereka sebagai cast aja nggak dikasih ruang loh buat berkembang. Semuanya keburu ketutup sama cerita yang alah kacau balau. Jujur ini salah satu contoh paling menyedihkan di industri film kita. Lo punya aktor bagus tapi nggak tahu cara makainya. Film ini bikin mereka terlihat lemah dan goblok. Bukan karena kemampuan tapi karena emang naskah yang kau kasih, arahan yang kau kasih, ngawur semua. Aku sampai mikir, kalau ada orang yang baru pertama kali nonton Lutecia dan Chico Kurniawan lewat film ini, bisa-bisa mereka salah kaprah nganggap 2 aktor ini cuma numpang nama doang. Padahal track recordnya kalau kau cek, wah, mereka tuh udah buktiin sebaliknya. Dan itu bikin kesel parah sih. Jujur, ini ngomongnya gebu-gebu karena emang aku sekesel itu dan semarah itu. Film Rest Area tuh berhasil jadi kuburan talent. Tempat dimana kualitas acting bagus dikubur hidup-hidup sama cerita yang nggak ada otaknya. Logika kau kemana, Wak? Bagian horor di Rest Area malah jadi sumber komedi nggak sengaja. Hantunya kayak punya paket lengkap super power. Dia bisa teleportasi seenak jidat, ngerasukin mayat, nyeret orang ke toilet, bahkan bikin time loop. Hei, kok siapa? Harusnya sih serem, tapi yang terjadi malah kayak lagi nonton apa ya? Aduh. Gini, kok bayangin aja ya, penonton yang niat datang buat ditakut-takutin malah jadi ngakak parah. Upaya bikin serem, tapi kayak ece-ece. Ngegiring tensi ketakutannya, hidup segan, mati tak onda. Kayak gitulah kata orang Medan. Dan kalau konsepnya seperti ini, ya lebih mending kau nonton komedi horor si Kang Solah. Lebih bener itu ketimbang ini. Dan kalau aja film ini dari awal ngaku-ngaku sebagai horor komedi, ya mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi karena dijual serius, hasil akhirnya jatuhnya cringe banget. Padahal lo ada beberapa momen horor yang sebenarnya lumayan. Misalnya, penggunaan ruang sempit,
adegan sunyi total, atau trik low budget yang sederhana tapi bisa bikin penonton tegang sebentar. Sayangnya, momen itu jarang banget dan langsung tenggelam begitu filmnya mulai nekat masukin adegan-adegan absurd yang nggak tahu mau arahnya kemana. Jadi penonton bukannya merinding, malah geleng-geleng kepala sambil mikir, serius nggak sih? Tadi ada hantu, looping waktu, buset dah. Alih-alih jadi horor yang mencekam, film Rest Area malah berasa kayak parodi Final Destination versi Rest Area jalan tol. Sempak, tahu kau. Kalau ngomongin teknis, film Rest Area bener-bener zong. Sorry, ya kalian bisa bayangin aja skor akhirnya seperti apa. Sinematografinya ada, tapi nggak ada satupun shot yang bisa lo ingat setelah keluar bioskop. Nggak ada framing yang bikin merinding, nggak ada komposisi gambar, nggak ada tuh komposisi apa gitu gambarnya bikin suasananya jadi makin tegang parah. Ya semuanya flat, iya. Memang life is never flat, tapi mohon maaf, untuk film ini bukan bagian dari hidupku. Ini datar sekali. Aduh, CGI-nya, nggak ngerti lagi. Kelihatan banget dikerjain kilat pakai parah. Efek api, darah, sampai hantu yang munculnya, ya udahlah sekuati kau. Kayak hasil praktikum anak kampus yang buru-buru ngejar deadline. Build up menuju adegan seram juga sering gagal. Momen yang harusnya jadi klimaks horor malah jatuh datar. Penonton nungguin sesuatu yang nggak pernah datang. Lo tahu rasanya lagi siap kaget, tapi yang muncul cuma efek ala kadernya. Yang lumayan yang bisa diapresiasi cuma interaksi antar cast-nya yang sesekali hidup gara-gara chemistry mereka sendiri, bukan karena arahan teknisnya. Selebihnya, ya film ini kelihatan banget kayak proyek asal jadi aja, cukup ada kamera, punya budget bikin CGI ya walau ala kadarnya, ada soundnya, kelar. Padahal kalau tim teknisnya punya ambisi lebih, film Rest Area ini bisa jadi punya nilai tambah. Sayang kali loh, hasil akhirnya kalian bikin penonton tuh cuma bisa geleng-geleng sambil mikir, aduh ini sebenarnya aku lagi nonton film layar lebar atau sebenarnya ini lagi kompetisi film pendek yang dipanjang-panjangin? Nggak ngerti lah. Kesimpulan, film Rest Area adalah film horor yang punya ide sangat segar, tapi dieksekusi kayak nggak setengah hati sih. Ini emang nggak ada hatinya. Penonton harus berjuang setengah mati loh menyelesaikan film ini. Premisnya menarik, tapi naskahnya bikin pusing. Karakternya dangkal. Horornya ya malah lebih sering bikin ngakak ketimbang takut. Padahal ya, dengan cast berbakat yang dengan jelas-jelas mereka hancurin bakat terbaik mereka. Goblok kalian. Film ini bisa jadi jauh lebih baik loh kalau ditangani dengan lebih rapi dan niat total. So, terserah kalian mau nonton film ini atau enggak, dan so sorry untuk kalian yang sudah berjuang mati-matian menyuguhkan film ini. Saya harus ngomong jujur yang dilontarkan kawan review. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang sudah aku sampaikan, dan share pendapat kalian di kolom komentar yang udah nonton film Rest Area. Dan subscribe channel kawan review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.